Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga ya dengan materi nested query. Harapan saya tabel yang kemarin sudah teman-teman masukkan ke pihak BEMA admin semua, dan asumsi saya semuanya sudah bisa. Jadi nanti di pertengahan kita nggak ada alasan lagi kalau belum masuk gitu ya, agar perkuliahan kita tetap berjalan lancar. Sebentar, saya share screen. Presensi sementara saya tutup. Nanti yang telat atau yang belum sempat presensi nanti kita urus belakang ya. Kita kuliah dulu. Saya share screen dulu. Bu, maaf, Ahmad Lamsia katanya belum di ACC. Iya, ini baru masuk. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebentar. Tadi saya cek dulu Ali Imran 91 sampai 100. Ali Imran 91 sampai 100. Oke. Kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu nested query. Kira-kira kemarin sudah sedikit saya kasih gambaran ya, apa itu nested query, capaian pembelajaran hari ini. Nanti teman-teman diharapkan bisa menerjemahkan dan mengimplementasikan perintah-perintah dari nested query. Jadi nanti ada soal atau untuk penerjemahan query dan implementasinya ke nested query. Untuk sekarang mungkin nanti perintah-perintah pasti akan ke muaranya ke nested query karena kita lagi materi nested query. Cuma nanti teman-teman harus meniteni ya. Meniteni bahasa Indonesianya apa ya? Mencermati. Apa meniteni apa? Mendekte, Bu. Apa? Mendekte bukan? Bukan, kayak ingat-ingat ciri-cirinya nested query itu seperti apa. Ya, jika nanti perintahnya menampilkan kan hanya menampilkan ini nggak bilang kalau tampilkanlah ini dengan nested query, kan nggak ada seperti itu. Jadi teman-teman harus mencermati kira-kira perintah yang dia harus dilakukan dengan perintah nested query itu yang seperti apa. Itu nanti akan kita bahas hari ini gitu ya. Nah, nanti kan misalnya nih besok waktu TS soal itu kan nggak saya sebutkan yang ini nanti dikerjakan pakai nested query, yang ini pakai apa, yang ini pakai apa, kan nggak seperti itu gitu ya. Untuk course outline-nya yang pertama apa itu subquery atau nested query tadi, kemudian tipe dari subquery itu apa saja, dari tipe nanti kita bahas ada single row dan multiple row. Nah, apa itu subquery? Disebut juga subselect atau nested query, atau query atau inner query, inner select. Jadi query select yang ada di dalam perintah SQL lain, misalnya di dalam select, insert, update, atau delete. Jadi select di dalam select, namanya subquery. Keberadaan subquery secara nyata mampu menyederhanakan persoalan-persoalan rumit berkaitan query data. Kemudian di sini sebagai contoh, misalkan terdapat pernyataan sebagai berikut.
dapatkan mahasiswa yang alamatnya sama dengan mahasiswa dengan NIM 104. Kira-kira kalau dari contoh seperti ini, teman-teman ada bayangan nggak gimana penyelesaiannya? Coba dipahami dari pernyataan berikut ini. Dapat tampilkan data mahasiswa yang alamatnya sama dengan mahasiswa dengan NIM 104. Berarti apa dulu nih yang harus dicari? Mahasiswa yang NIM-nya 104, Bu. Jadi dicari dulu mahasiswa, alamatnya si mahasiswa NIM 104. Kan kita nggak tahu nih alamatnya mahasiswa 104. Jadi kita harus select dulu mahasiswa, select alamat, from mahasiswa, where NIM sama dengan 104. Kan didapat tuh nanti alamatnya dia, misalnya Bantul gitu ya. Nah, baru select yang di dalam itu kita masukkan ke dalam select yang di luar. Select yang di luar itu apa? Select yang data mahasiswa dengan alamatnya Bantul juga. Sebenarnya seperti itu. Jadi dua tahap ya, dua tahap untuk menyelesaikan kasus di atas. Yang pertama mendapatkan alamat dari mahasiswa yang memiliki NIM 104. Kemudian yang kedua baru kita bisa mengetahui data mahasiswa yang mana, siapa saja yang alamatnya sama dengan mahasiswa NIM 104. Jadi dengan memanfaatkan subquery, maka penyelesaian kasus di atas hanya memerlukan satu query. Hanya satu query-nya itu adalah subquery. Query di dalam query. Pada hakikatnya, subquery sangat berguna ketika sebuah query didasarkan pada nilai-nilai yang tidak diketahui. Itu tadi. Kuncinya adalah saat where atau yang dicari itu kita tidak tahu nilainya apa. Nah, itu pasti di situ adalah subquery. Ya, jadi nanti sintak formulanya untuk subquery adalah seperti ini. Select from where, kemudian dari where-nya itu diselect lagi. Jadi ini select di dalam select. Nah, mungkin kita langsung, kita ketipe dulu, nanti baru kita ke contoh ya. Jadi di sini ada tipe subquery itu ada 3. Yang pertama, single row subquery, multi row subquery, dan multiple column subquery. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada single row subquery. Single row ini menghasilkan atau memberikan hasil hanya satu baris pada bagian subquery. Untuk single row subquery ini digunakan operator pembandingnya adalah sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, atau tidak. Nah, ini mungkin nanti saya sudah kirimkan ke Mas Wahyu untuk gambar tabel ini, beberapa tabel ini yang nanti kita buat contoh penjelasan selanjutnya. Nanti bisa di-share ke teman-teman biar teman-teman bisa dibuka dulu ininya, nanti kita biar untuk contoh query-nya bisa gampang, nggak bolak-balik ke PowerPoint ya. Bisa dikirimkan ke grup ini, udah saya kirim ke Mas Wahyu. Oke, kita contoh percobaan yang pertama atau contoh yang pertama untuk single row subquery. Di situ minta menampilkan nama pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7566. Kalau yang mau belajar silahkan ditutup dulu jawabannya. Oret-oret sendiri, kemudian nanti dicocokkan sama ini, gitu ya. Coba sambil ditutup jawabannya, coba dioret-oret 10 menit lah untuk pertama. Silakan dicoba. Dicatat dulu ya. Bentar, saya ketikkan di chat aja biar teman-teman bisa belajar. Tampilkan nama pegawai yang memiliki gaji lebih besar
daripada pegawai dengan nomor besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7566. Oke. Silahkan dicoba. Di jawabannya di chat juga ya. 10 menit lah. Berarti harus mencari apa dulu? Tabelnya udah dapat? Belum, Bu. Mas Wahyu udah dikirim? Parah, virap. Oh, bentar. Salah ini kayak sebentar. Salah.
Wah, ininya nggak ada ya, Bu. Bentar, ini salah tabel kayaknya saya. Sebentar. Boleh. Kok kok hilang. Aduh, sinyalnya elek. Coba pakai ini dulu aja. Sini kirim gambar nggak bisa ya? Ini pakai yang ini dulu. Saya carikan yang komplit. Kagak bisa. Ya udah, berarti saya lewat Mas Wahyu ya, biar anu. Itu saya tampilkan juga di sini sambil Mas Wahyu OTW ngirim. Dah, kayak ini. Tampilkan nama pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7566. Struktur tabelnya adalah ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Yuk, silakan. Dicoba. Yang sudah langsung masuk ke kolom chat ya jawabannya. Coba kita bahas nanti.
Udah, ayo yang lain. Baru Mas Pandu sama Mas Ira yang muncul. Mbak Regina, nomor 3 ya. Dari 40 loh kalau di list presensi. Di list presensi aja dan 40. Yang masuk Google Meet 30. 30 tuh berarti satunya saya. 29 Bu hitungannya. 29. Sampean dihitung 2 sama presentasi kan? Presentasinya udah Oh iya. 30. Ya ampun. 30. Baru pada masuk, udah mau selesai, udah mau bubar. Habis saya bilang nggak saya presensiin kalau nggak ada di Gimik, baru masuk Gimik. Terus piye? Oke, kita bahas ya. Coba dulu deh, Mbak Laili. Coba Mbak dijelaskan, Mbak, dari hasil query-nya Mbak Laili. Mbak Laili? Iya, Bu. Coba Mbak dijelaskan gimana. Jadi ini yang diselect apa dulu? Yang diselect itu nama ininya, Bu. Yang jadi subquery yang mana berarti? Yang apa, Bu? Yang jadi subquery atau query yang di dalam? Query yang di dalam itu yang pegawai dengan nomor pegawai 7566. Itu diapakan dulu? Pegawai yang 7566 ini diapain? Dicari ininya, dilihat gajinya, Bu. Gajinya. Oke, terus dari gajinya kemudian kita tahu gajinya si 7566 ya. Iya. Nah, dari habis tahu tuh gajinya 7566 misalnya 5 juta, terus cari nama pegawai yang gajinya lebih besar dari 5 juta. ya, oke. Seperti itu ya. Apa namanya? Salah satu contohnya saya share screen dulu PPT-nya. Salah.
Oke, ini ya. Jadi apa namanya? Kita harus memecahkan dulu atau mencari gajinya si pegawai 7566. Jadi kita select dulu, select salary, gaji dari employee atau tabel employee atau tabel pegawai, di mana nomor pegawai atau employee number itu sama dengan 7566. Setelah kita dapat ini, kan nanti ini yang disebut single row di sini. Berarti hasilnya dari select salary from employee where employee number 7566 ini adalah tunggal atau satu. Jadi kan tadi berarti kita mengambil ya gajinya dari employee 7566. Misalnya 5 juta, berarti kan hasilnya 5 juta. Berarti nanti kemudian di query select yang di luar yang ditampilkan nama pegawai yang lebih besar dari salary-nya 7566 itu adalah salary sama lebih besar daripada 5 juta atau 5 jutanya itu hasil dari subquery yang di dalam. Gitu, kemudian kita coba lagi contoh yang kedua. Ini saya ketikkan di chat biar teman-teman sambil nyoba ya. Tampilkan nama dan pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan nomor pegawai 7369. Tengok dulu. Oke. Tampilkan nama dan pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan nomor pegawai 7369. Yuk, dicoba. Yang lain nyoba ya. Ini jadi cuma dikit banget yang nyoba. Yang lain belum bisa atau gimana? Nanti bisa didiskusikan.
Oke, udah banyak. Coba kita bahas. Coba dijelaskan, Mas Agil. Mas Agil. Saudara Baik, Bu. sama Mas Al apa ya? Al juga. Ya. Al-Jafar. Kan pertama-tama dipilih dulu select yang pekerjaannya dengan nomor pegawai 7963. 7369. Terus habis itu nanti dia dapat apa? Dapat kolomnya pegawai yang 7369, Bu. Maksudnya Bukan pekerjaannya. pekerjaannya. Kolom ya, tapi pekerjaannya atau barisnya. Terus 769. Kemudian kita pilih lagi nama yang sama, yaitu e-name sama job dari employee tabel. Yang jobnya Sama dengan 7369. 7369. Oke, 369. Oke, terima kasih. Ya, Saya tampilkan dulu. Oke. Iya. MP apa tadi? EMP tab ya. Employee tabel itu maksudnya EMP tab itu. Nah, di sini hanya EMP nggak masalah. Yang penting tabelnya adalah employee. Jadi kita select dulu job dari employee dengan nomor employee 7369. Itu jobnya adalah clerk. Nah, nanti untuk dipakai di select lainnya, yaitu untuk menampilkan nama dan pekerjaan dari tabel employee yang pekerjaannya adalah clerk gitu ya. Jadi namanya nanti keluar dan jobnya, karena di sini yang diselect adalah e-name dan job. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Yang ini agak panjang ya. Tampilkan nama dan pekerjaan. Ini hampir sama yang query pertamanya, tapi di subquery-nya yang berbeda dari pegawai yang memiliki pekerjaan hampir sama yang tadi, hanya ditambah ini nanti. Yang sama dengan
nomor pegawai. Ini yang tadi 367369. Nah, ini tambahannya. Dan memiliki gaji yang lebih besar daripada pegawai. Jadi yang pertama tadi pegawai nomor berapa ya? 7566. Nah, ini gabungkan dua query yang di atas tadi, yang pertama dan yang kedua. Kira-kira caranya gimana? Menampilkan nama dan pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan nomor pegawai 7369 dan memiliki gaji lebih besar daripada pegawai 7566. Kira-kira cara nulis query-nya gimana kalau kayak gini? Digabungkan tuh tadi dari si contoh 1 dan contoh 2. Ya kan, dicoba. Sudah? Ada kesusahan? Bingung di mana?
Tadi kan, bahas ya. Tadi kan yang, saya paskan soalnya dulu. Notepad saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Ya. Ambilkan nama dan pekerjaan. Tadi kan nama dan pekerjaan sudah ya. Ini saya copy dari salah satu pekerjaan teman-teman. Select name dan job. Ini tadi yang pegawai sama dengan 7366. Ya kan? Dan gaji. Ini hampir sama, kita contohkan saya gini, tampilkan nama pegawai yang memiliki gaji lebih dari 500.000 $5.000 gitu ya, yang kebanyakan nol. Yang memiliki gaji lebih dari $5.000 memiliki pekerjaan manajer dan gaji lebih besar dari $500. Nah, kalau kayak gini select-nya gimana? Select name, ya nggak? From employee tab, ya kan? Where Job. sama dengan manager, kan? And Gaji. ini lebih besar dari 5.000. Juga? Nah, prinsip ini sama kayak ini. Hanya dia si manajernya ini belum ketahuan kalau dia itu manajer. Gaji 5.000-nya ini juga belum tahu gajinya itu berapa. Kebayang nggak? Gede, sebentar. Nah, yang ini kan yang soal nomor 1, saya kopikan yang jawaban nomor 1. Ini jawaban nomor 1, contoh nomor 1. Saya save dulu ya. Jawaban contoh nomor 1 yang ini jawaban contoh nomor 2. Nah, tinggal digabungkan. Digabungkan pakai prinsip yang ini tadi. Yang di bagian bawah ini ya. Ini kan saya minta menampilkan nama pegawai yang memiliki pekerjaan manajer dan gaji lebih dari $500. Query seperti ini. Berarti kalau kita pakai yang soal yang di atas ini,
pakai sorry, kebalik ini 2 ini 1. Berarti di sini pekerjaan yang sama dengan nomor pegawai 7369. Jadi jawabannya sama-sama ini ya. Hanya tinggal ditambah N. N. Dan N-nya ini Mas Wira udah jawab nih. Tak kopiin punya Mas Wira ya, kita lihat ya. Yang atasnya kan sama tuh select job. Oke, tinggal yang ini. Oke. Kan biar enak dilihatnya. And salary lebih besar dari H. Ya kan, sama kan? Nah, ini jobnya di sini harus mencari dari query ini, salary-nya juga harus mencari dari query ini. Itu, ada yang dibingungkan? Ditanyakan aja. Kalau nggak ada yang nanya, saya anggap bisa semua loh. Nggak ada? Bisa ya? alhamdulillah. Apa? Belum bisa? Alhamdulillah, Bu. Oh, Masih bisa. alhamdulillah. Oke, terus ini apa? Oke. Yang ini saya skip dulu. Saya gabungkan sama yang base aja. Karena ada fungsi himpunan. Oke, terus oke, saya share yang kita masuk ke yang multi row. Oke, yang multi row di sini yaitu subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Kalau yang tadi kan jelas ya, gajinya si X, berarti kan satu, gajinya si kerjaannya si Y, berarti kan satu nilai, yaitu misalnya manajer, direktur atau apa gitu. Nah, untuk yang subquery ini dia hasilnya adalah lebih dari satu. Jadi untuk operator pembandingnya atau yang digunakan adalah ada in, any, dan all. Di sini contohnya menampilkan nama, gaji, dan nomor departemen dari pegawai yang memiliki gaji yang sama dengan gaji minimum pada suatu departemen. Nah, di sini hasilnya minimum gaji di setiap departemen. Jadi di setiap departemen berarti kan hasilnya nggak hanya satu departemen. Departemennya misalnya ada 3, berarti kan nanti ada 3 nilai di sini. Itu seperti itu. Nah, nanti untuk select minimal salary ini nanti ada di materi besok ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti gampang kok, bisa bisa teman-teman pahami. Yang penting di sini teman-teman bisa
bisa bisa membedakan dulu antara single row sama multi row. Nah, single tadi kayak tadi misalnya gaji si X itu berapa? Berarti 5 juta. Berarti kan hasilnya adalah 5 juta. Nah, di sini adalah mencari nilai minimum dari gaji minimum dari setiap departemen. Nah, di setiap departemen itu kan ada 3 nih di sini hasilnya ada 3 departemen. Departemen nomor 10, 20 sama 30. Nah, dari setiap departemen ini gaji minimalnya adalah 800.000 untuk departemen 20. Departemen 30 gaji minimumnya adalah 950. Kemudian departemen nomor 10 itu hasilnya adalah minimal salary-nya adalah 1.300. Nah, ini kan hasilnya adalah tiga nilai. Nah, itu tadi berarti pakainya adalah operator in. Seperti itu. Itu ya. Kemudian Oke, terus untuk subquery mungkin itu saja. Nanti saya gabungkan dulu dengan materi yang besok, baru kita ada latihan lagi ya. Untuk besok jadwal itu jam 10 ya Mas Wahyu ya? Iya Bu, jam 10 kayaknya. Tadi ini barusan dapat info ada rapat ya, sebentar saya tanyakan dulu ya. Jadi apa enggak? Kalau enggak nanti saya buatkan rekaman aja, besok tetap kuliah jam 10 ya. Nah, jadi asinkronus, nggak usah pakai Google Meet. Nanti baru di praktikum kita coba pakai latihan. Mungkin itu dulu untuk subquery. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti ini beberapa contoh tadi belum saya coba bahas ya. Nanti kita bahas after atau barengan dengan atau di praktikum. Karena itu berhubungan dengan query operasi himpunan. Jadi belum saya berikan. Tapi nanti PowerPoint tetap saya kirim ke e-learning gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih belum paham? Jelas, Bu. Oke. Oke, mungkin kalau sudah jelas kita cukupkan sekian. Harapan saya teman-teman masih mencoba kembali ya. Kalau query-query tadi ini di note juga di chat ada, nanti chatnya juga akan saya kirim ke Mas Wahyu. Jadi silahkan nanti silahkan dipelajari lagi. Oke, saya cukupkan sekian. Oke, setiap pertemuan saya random, saya screenshot, jadi kelihatan siapa yang open kamera ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup pertemuan ketiga kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya. Oke.